Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sebaik-baik pujian dan syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan anugerahnya yang tiada bertepi diberikan kepada kita semua. Dan tentunya nikmat yang saat ini bisa kita rasakan adalah Allah Subhanahu wa taala dengan hidayahnya memberikan kita kenikmatan di dalam merasakan kelezatan di dalam menuntut ilmu. Dan tentu kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata atas hari ini dan berharap kelancaran serta berharap balasan berupa dimudahkannya dan dilancarkannya perjalanan kita hingga menuju surganya. Dan insya Allah hari ini kita dibersamai oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja Abidin hafizahullah ta'ala. Semoga Allah berikan beliau kesehatan, berikan beliau kelapangan, penjagaan, kelancaran dalam urusan dunia dan urusan akhirat beliau. Juga kita semua. Dan insya Allah kita akan mengkaji kitab karya beliau, Syarah Kitabut Tauhid, yakni mengkaji sebuah kitab karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Dan kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada orang-orang yang tetap setia menapaki jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Sebelum kajian kita mulai mungkin ada beberapa pengumuman. Ya, yang pertama adalah kami menghimbau, menganjurkan kepada kita semua yang hadir untuk menata niat kita lillahi ta'ala, serta menjaga adab-adab di dalam menuntut ilmu, serta menganjurkan pula kepada kita semua yang memungkinkan untuk mengikat ilmu dengan tulisan. Yang kedua, kajian ini insya Allah akan berkelanjutan dengan izin Allah tentunya, yakni mengkaji kitab beliau, Syarah Kitabut Tauhid. Kemudian yang ketiga, jamaah bisa mendapatkan kitab PDF, menyiapkan terlebih dahulu PDF dari matan Kitabut Tauhid, atau yang lebih ahsan adalah memiliki kitab beliau, Syarah Kitabut Tauhid, yang ditulis oleh beliau. Kemudian keempat, insya Allah jamaah yang terdaftar melalui platform yang kemarin sudah mendaftar akan di-invite ke grup untuk koordinasi kajian yang berikutnya. Jadi kajian ini insya Allah akan berkelanjutan mengkaji kitab beliau. Yang kelima, insya Allah kajian ini akan dilaksanakan hingga waktu Isya datang. Kemudian kita akan mengumandangkan salat azan terlebih dahulu. Kemudian 10 menit berikutnya kita akan melaksanakan salat Isya. Dan jika Allah izinkan nanti setelah salat Isya akan dilanjutkan. Dan demikian insya Allah pengumumannya ya. Untuk menyingkat waktu kami persilahkan kepada Ustadz untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mulai pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab yang sangat komplit dan juga indah pada pembahasannya tentang tauhid al-uluhiyah, yaitu Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Cuma saya tadi sampaikan kepada panitia, insyaallah kajian kita mudah-mudahan berlanjut ya, mudah-mudahan. Kemudian ada aturan baru. Tadi 5 poin, saya tambah aturan yang ke-6. Poin yang ke-6 yaitu peserta harus mendaftar dan pertemuan berikutnya ada ujian. Berikutnya ada ujian. Ini saya sudah terapkan pada sebagian kajian. Jadi ada ujian, nanti tulis nama, nomor telepon, terus pemeriksa siapa, nanti diuji dan diperiksa oleh temannya sendiri, dibagi sebelah sana, sebelah sini. Dan tulis nama, enggak boleh tulis hamba Allah, enggak boleh ya.
harus nama aslinya ditulis ya. Terus ada nilainya dan ada penilainya. Tujuan saya supaya ilmu dimurajaahi, karena ilmu kalau tidak dimurajaah akan hilang. Dikatakan oleh ulama, al ilmu bil murajaah. Ilmu itu dengan diulang-ulang. Ilmu itu dengan diulang-ulang. Dengan kita belajar, kemudian diujikan, evaluasi, maka insya Allah ilmu kita akan tertata, runut, dan rapi sehingga membentuk keilmuan yang lebih teratur. Setuju atau tidak? Insya Allah ya. Insya Allah. Jangan lupa daftar ya, karena nanti mungkin nilainya diumumkan ya. Mungkin nilainya diumumkan. Ya, jadi biar semangat. Cuma saya khawatir kalau nilai diumumkan nanti nggak mau datang lagi ya. Baik, kita muqaddimah. Ya. Mudah-mudahan terlihat di layar. Terlihat? Baik, muqaddimah. Kita bahas sedikit tentang ilmu agama atau ilmu syar'i ya. Tentunya ilmu ada dua, ada ilmu syar'i, ada ilmu duniawi. Ya, ilmu duniawi tentu dengan berbagai macam ragamnya. Ilmu syar'i, ilmu agama mungkin kita bisa bagi menjadi beberapa poin besar. Misalnya yang pertama adalah ilmu akidah ya. Kemudian yang kedua misalnya kita sebut dengan ilmu fikih ya. Ilmu fikih ya. Kemudian misalnya kita sebut dengan terkait dengan ilmu adab ya. Adab nanti kemudian adab dan akhlak misalnya ya. Nanti ada namanya ilmu tarikh dan sejarah. Ya, tarikh. Ya, tarikh itu sejarah ya. Baik, misalnya tarikh kita misalnya di antaranya kita bahas misalnya sirah Nabi ya. Sirah Nabi. Kemudian di antaranya sirah Khulafa Ar-Rasyidin. Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Ingat ya, catat nanti keluar ujian ini. Kemudian misalnya sirah para sahabat ya. Kemudian selanjutnya misal dan lain-lain dinasti dalam Islam. Dalam Islam ya ada namanya dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah, kemudian ada juga dinasti Utsmaniyah dan dinasti-dinasti yang lain yang ada dalam sejarah Islam ya. Dan ini pembahasannya luas ya. Kemudian ilmu adab ya seperti adab-adab dan akhlak. Ada juga membahas ilmu adab maksudnya bahasa ya, namanya balaghah, kemudian dan lain-lainnya. Tapi bukan itu yang kita bahas. Yang penting bagi kita ada dua hal ini, akidah dan fikih. Taib, ilmu fikih misalnya apa? Fikih kita juga bisa bagi menjadi misalnya 4 ya. Ada namanya misalnya fikih ibadah. Nanti terus ada namanya fikih muamalah. Kemudian ada namanya yang ketiga fikul usrah, fikih keluarga. Kemudian yang terakhir misalnya fikul jinayat, misalnya tentang hudud dan al-qadha, ya, itu misalnya fikih kriminal, tentang hukum, tentang kriminal. Kemudian hukum-hukum hudud. Tentang persidangan ya dan lain-lain. Ya. Ini secara umum tentang fikih. Nanti fikih ibadat kita bahas tentang apa? Rukun Islam selain syahadatain misalnya apa? Tentang salat ya. Kemudian apa? Zakat. Kemudian misalnya puasa, kemudian diantaranya apa? Haji dan lain-lain ya. Fikih keluarga, fikih muamalah tentang banyak model-model muamalah. Ini fikih tersendiri. Fikih keluarga seperti nikah, talak ya, dan berbagai macam modelnya ya. Ini namanya fikih. Dan ada namanya akidah. Baik. Akidah saya mau buka di lembaran yang baru. Ya. Baik, akidah. Ilmu akidah. Ilmu akidah pada dasarnya adalah membahas tentang keyakinan, maka pembahasannya misalnya tentang rukun iman.
rukun iman. Nanti rukun iman terus ada pelengkapnya seperti pembahasan tentang firqah-firqah Islam. Firqah-firqah dalam Islam atau dalam ini disebut dengan al-firaq al-islamiyah. Ini sekarang di UIM sudah dibuat jurusan khusus, jurusan firaq. Jurusan apa? Al-firaq. Ya. Kemudian misalnya tentang al-madhahib al-fikriyah. Al-madhahib al-fikriyah itu aliran-aliran pemikiran. Kemudian misalnya ada namanya 4 perbandingan agama misalnya. Ini sekedar gambaran tentang ilmu apa? Ilmu akidah. Firqah-firqah dalam Islam ini terbagi menjadi 2. Yang keluar dari Islam, kemudian yang kedua yang masih dalam Islam namun menyimpang. Ya, dalam Quran seperti misalnya Rafidhah. Misalnya wahdatul wujud. Ya, sebenarnya bukan firqah pemikiran tapi mirip-mirip Rafidhah wahdatul wujud ya. Yang masih dalam Islam banyak ya, seperti ini disebut Jahmiyah yang ekstrim, seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah dan lain-lainnya misalnya. Tapi madzhab fikih pemikiran banyak dari dulu sampai sekarang, seperti ateisme, nanti ada masalah liberalisme, contoh aja nih. Kemudian misalnya reinkarnasi misalnya. Ya ini sebenarnya ada pluralisme, ada kaumiyah dan lain-lain ya. Baik yang dulu maupun yang sekarang. Ini contoh. Perbedaan agama misalnya nanti dibagi agama menjadi 2. Ada namanya agama samawi. Yang kedua namanya agama non samawi misalnya. Samawi seperti apa? Yahudi, Nasrani, kemudian Islam. Non samawi contohnya Buddha dan lain-lain. Buddha, Hindu, apalagi Konghucu, Lao Tse, dan lain-lain, Shinto dan lain-lain. Ya, taib. Ya. Sampai sini paham? Ini gambaran umum aja. Ingat ini semua keluar di ujian ya. Taib, rukun iman ada 6. Apa aja? Iman kepada Allah. Terus iman kepada malaikat. Terus iman kepada kitab suci. Kemudian iman kepada para rasul. Kemudian iman kepada yaumul akhir, kepada hari akhir. Yang terakhir iman kepada qadar, pada takdir, baik maupun yang buruk. Baik maupun yang buruk. Sebenarnya yang jadi poin kita tuh ini pembahasan rukun iman. Ya. Tetapi kalau mau melengkapi, orang menguasai rukun iman karena yang penting adalah rukun iman. Nah, tapi adapun bahasan firqah, madzhab, fikriyah, pemikiran-pemikiran ini pelengkap aja. Perbandingan agamanya adalah pelengkap. Semakin orang paham dia semakin kuat dalam akidahnya ya. Karena firqah-firqah banyak tidak habis-habisnya. Pemikiran aliran pemikiran juga sangat banyak, tidak ada habis-habisnya. Tumbuh dan silih berganti, bahkan berkembang, hilang kemudian muncul lagi. Liberal saja sudah bergonta-ganti nama ya. Dari liberal kemudian hilang, pluralisme kemudian hilang, muncul lagi dengan baju yang baru yang hakikatnya apa? Sama misalnya. Perbandingan agama, contoh yang terkenal misalnya ulama Ahmad Didat, Zakir Naik misalnya yang fokus konsen ke dalam perbandingan agama, terutama agama Nasrani dan agama Hindu ya, karena itu yang ada di negeri mereka sehingga mereka fokus. Rasulullah SAW dulu juga fokus sampai menyuruh sebagian sahabat untuk mendakwahi mereka. Seperti Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah
kepada ahlul kitab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka ta'ti qauman ahla kitab." Sungguhnya kau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Jadi suruh dakwahi. Karena ahlul kitab juga berhak untuk mendapatkan dakwah agar mereka masuk Islam. Baik. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita mau fokus yang nomor 1. Sampai di sini masih bisa kebayang? Saya ulang dari awal lagi. Oke. Lihat-lihat dulu. Yang mau foto silakan foto. Nanti masuk di ujian ya. Maksud saya menyampaikan ini agar kita paling tidak punya menata ilmu agama kita. Akidah ada kita belajar, fikih ada kita belajar meskipun singkat-singkat ya. Adab-adab kita ada belajar, tarikh ada kita belajar. Ya. Tidak harus belajar semuanya dengan detail karena tidak semua orang harus jadi ustadz ya. Tetapi paling tidak ilmu yang untuk sebagai bekal kita di akhirat dan sebagai bekal kita untuk menjalani kehidupan di atas muka bumi ini sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda antara ilmu yang berilmu dengan tidak berilmu. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Jawabannya tentu tidak sama. Tidak sama dalam segala hal. Ya, orang yang berilmu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tadi kita bahas tentang akidah. Yang kira-kira pembahasan akidah seperti ini. Ada beberapa poin, itu mungkin ada pembahasan, tapi secara umum kita bisa klasifikasi menjadi 4 pembahasan. Ibu-ibu mudah-mudahan tidak kecepatan penjelasannya. Ibu-ibu insya Allah paham ya? Tidak ada jawabannya. Insya Allah paham ya. Taib. Sekarang saya mau fokus ke halaman berikutnya tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu terbagi menjadi 2 poin, yaitu bahwasanya beriman al-iman biwujudillah. Beriman bahwa Allah itu ada. Ini bahasanya panjang terutama untuk membantah orang-orang ateis ya. Terutama untuk membantah orang ateis. Saya ada kajian di YouTube judulnya Bukti-bukti adanya Tuhan ya. Bukti-bukti adanya Tuhan ya. Karena orang-orang ateis tersebar dan mereka menyebarkan syubhat mereka dan biasanya mengenai anak-anak muda, ya, anak-anak muda yang ingin tahu, kepo, akhirnya terjebak dalam pemikiran ateis. Yang kedua yaitu tauhidullah, mengesahkan Allah, mengesahkan Allah. Tauhidullah itu mengesahkan Allah. Maka yang dibahas dalam iman adanya wujud Allah itu dibahas tentang bukti-bukti adanya Allah. Ya. Ini pembahasannya panjang, kemudian bantahan terhadap syubhat-syubhat ateis. Adapun tauhid, maka para ulama dalam rangka memudahkan pembahasan, mereka menjelaskan tauhid menjadi 3. Ini sekiranya memudahkan pembahasannya. Tidak dibagi juga tidak jadi masalah. Agar untuk seperti ini kita kasih poin-poin untuk membedakan. Seperti keluarga. Keluarga terdiri atas 3. Ada namanya ayah, ada namanya ibu, ada namanya anak-anak. Ini contoh. Ya, mau bilang keluarga, kalau paham ya sudah. Tapi kadang-kadang kurang paham, maka perlu diperinci. Seperti hukum-hukum fikih. Ya, hukum fikih berlaku, tapi kita perlu klasifikasi sehingga orang jelas. Ternyata hukum fikih
Ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ini sekedar untuk memudahkan. Seperti orang belajar ilmu bahasa, dia bagi kata-kata ada 3. Ada namanya fi'il, kata kerja, ada namanya kata benda, isim, dan adanya huruf. Fi'il dibagi 2 lagi. Ini sekedar untuk apa? Memudahkan. Rasulullah tidak pernah berkata hukum fikih ada sekian, tidak ada. Tapi para ulama menyimpulkan. Ini sekedar untuk memudahkan belajar. Ya. Seperti tadi ilmu akidah kita bisa bagi menjadi ini, semuanya ilmu agama. Tapi kita klasifikasi untuk mudah belajar. Tauhid terbagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Nanti kita jelaskan maksudnya apa. Yang kedua namanya tauhid al-asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang ketiga disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Atau tauhidul ibadah atau al-ibadah. Tauhid al-uluhiyah atau al-ibadah. Apa yang dimaksud tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah sederhana, maksudnya Allah Maha Esa. Maksudnya adalah Allah Maha Esa. Itu hanya Dia satu-satunya. Dalam hal apa? Dalam hal mencipta, kemudian memiliki, dan mengatur alam semesta. Mencipta ini, mencipta anu. Kita harus mengisahkan Allah dengan meyakini hanya Allah yang mencipta. Itu benar. Kalau ada yang mengatakan ada selain Allah mencipta, berarti dia tidak mentauhidkan Allah, dia tidak mengesahkan Allah. Dia bilang ada zat lain yang menciptakan bersama Allah. Adapun kita umat Islam meyakini yang mencipta hanya siapa? Allah. Jika karena hanya Allah yang mencipta, maka berarti seluruh alam semesta ini milik siapa? Milik Allah. Kita bilang inna lillah, kita ini milik siapa? Allah. Kita saja milik Allah, apalagi harta kita, apalagi yang lainnya. Wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Kemudian kita juga meyakini yang mengatur alam semesta ini cuma siapa? Allah. Tidak ada yang membantu Allah dalam mengatur alam semesta ini. Allah yang mengatur ini, mengatur anu. Demikian juga Allah yang mengatur dalam hari kebangkitan. Hanya Allah yang mengatur dalam hari kebangkitan. Yang mematikan, yang menghidupkan, yang membangkitkan, yang menghisap, yang mizan, yang memasukkan surga dan neraka hanya Allah semata. Nah, keyakinan itu dalam istilah kita disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Saya rasa tidak ada yang menyelisih. Mungkin ada yang tidak mau kasih nama tauhid rububiyah, enggak masalah. Tapi bukankah saya dan kamu sepakat bahwasanya yang menciptakan hanya siapa? Allah. Sepakat atau tidak? Saya rasa tidak ada yang menyelisih. Saya dan engkau, siapapun kau selama kau orang Islam, pasti kau sepakat hanya Allah yang memiliki alam semesta. Hanya Allah yang mengatur alam semesta. Paham? Ini secara umum disebut dengan tauhid rububiyah. Nanti ada penyimpangan-penyimpangannya terkait dengan ini. Belakangan kita bahas insyaallah. Seperti meyakini bahwasanya ada wali kutub diberi hak otonomi untuk mengatur daerah tertentu. Ini contoh. Contoh seperti di YouTube ada yang bilang kita harus wali ini harus kita ini karena negeri kita ini dijaga oleh wali ini. Nah wali itu aja nggak bisa jaga dirinya, gimana dia mau jaga kampung kita? Paham? Dia aja nggak bisa jaga dirinya, gimana mau jaga kampung kita? Contoh. Seakan-akan ada yang bersama Allah dalam ikut mengatur alam semesta. Ini penyimpangan dalam tauhid ar-rububiyah. Seperti orang-orang yang ketika gunung meletus, kata mereka, kita harus nyembelih sesuatu untuk penjaga gunung. Ini syirik. Yang menentukan gunung meletus bukan penjaga gunung. Kalau gunung meletus, jin-jin juga kabur. Ya. Jin-jin juga apa? Kabur. Ini contoh syirik dalam tauhid rububiyah. Kenapa? Karena kita menodai keesaan Allah dalam mengatur alam apa? Semesta. Ya tidak? Kita menodai. Seakan-akan penentuan gunung meletus atau tidak, maka ditentukan oleh sang penjaga
gunung. Baru-baru saja ada yang mengatakan di YouTube, Allah kalau ingin beri hukuman kepada suatu kaum, maka Allah minta izin kepada Habib Fulan. Contoh. Paham? Ini contoh. Ini syirik dalam apa? Rububiyah. Ini maksudnya saya sederhana aja. Apa logika sederhana? Seakan-akan Allah perlu kerjasama dan perlu tanda tangan dulu dari orang lain untuk menentukan mencabut nyawa atau menghidupkan atau memberi hukuman atau tidak. Paham? Ya. Seperti itu ya. Maka ini maksud dari tauhid rububiyah. Tapi kita masuk dalam tauhid al-asma wa sifat. Apa maksudnya tauhid al-asma wa sifat? Yaitu mengesahkan Allah, maksudnya mengesahkan Allah dalam sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya. Artinya, yang punya sifat seperti itu cuma Allah semata, tidak ada yang menyamai Allah. Contoh, sifat-sifat Allah kan banyak. Allah mendengar enggak? Mendengar. Makanya untuk membedakan mendengarnya Allah dengan mendengar kita, kita bikin nama Maha Mendengar. Supaya orang-orang tahu bahwasanya mendengarnya Allah itu tidak seperti mendengarnya kita. Kalau kita bilang ada yang mendengar seperti Allah, ya kita syirik berarti. Berarti kita tidak mengesahkan Allah dalam sifatnya, paham? Coba kita bicara mendengar, ini sekedar logika. Mendengar, sifat mendengar. Kita ada dua. Ya. Mendengarnya Allah, sama-sama mendengar, tapi ini mendengarnya Allah, mendengarnya manusia misalnya. Apa bedanya? Bedanya manusia, Allah, ya, apa namanya, sejak azali sudah bisa mendengar. Azali memiliki sifat mendengar. Misalnya, mendengar. Adapun makhluk, awalnya belum bisa apa mendengar. Belum bisa mendengar. Ini contoh bedanya. Kemudian Allah pendengarannya sempurna. Tidak ada yang samar bagi Allah, pendengarannya sempurna. Adapun makhluk, pendengarannya ada intervalnya, ada batasannya, ada ranahnya. Pendengarannya pertama bertahap. Selain bertahap, ada apa namanya? Ada ranahnya, ada apa? Batasannya. Apa istilahnya kalau bahasa? Hah? Ya itulah, ada. Ada ukurannya lah gampangnya kalau bahasa Indonesia. Ada batasannya, iya. Saya juga pernah masuk di dokter, kemudian dari dengar sampai ketidakkedengaran. Ketika frekuensinya di bawah itu saya sudah nggak bisa apa? Mendengar. Kalau terlalu tinggi juga tidak mendengar. Ada yang suara kita tidak dengar ternyata didengar oleh kelelawar. Ada nggak? Ada. Ya. Ada semut berbicara, kita nggak bisa dengar kecuali Mama Gufran. Kalau kita nggak dengar. Ya. Terkadang Allah bisa buat mendengar. Contohnya Nabi Sulaiman bisa mendengar. Ya. Allah bisa membuat Nabi Sulaiman mendengar pembicaraan apa? Semut. Padahal Nabi Sulaiman alaihissalam jaraknya jauh. Mungkin dia naik kuda ketika itu, atau dia sedang naik apa angin. Semut di bawah berbicara. Ya qalat naml ya ayuhan naml udkhulu masakinakum. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ada seekor semut, dia khawatir karena pasukan Sulaiman banyak, maka dia berteriak, wahai yang merasa diri semut, masuklah kalian dalam sarang-sarang kalian. Jangan sampai kalian keinjak Sulaiman dan pasukannya sementara mereka tidak menyadari. Fatabassama dhahikan min qawliha. Maka Sulaiman pun tersenyum. Masya Allah, dia dengar. Syuk. Dia dengar semut berbicara. Semut tersebut kenal Sulaiman, subhanallah. Kata semut tersebut, jangan sampai Sulaiman dan pengikutnya. Jadi semut kenal Sulaiman enggak? Kenal. Sulaiman terkenal sampai di ranah semut ya. Artinya pendengaran kita sangat terbatas. Kemudian ya melemah, lama-lama melemah. Lama-lama budek ya. Kalau Allah tidak demikian.
Allah selalu, pendengaran selalu sempurna. Lama-lama mati, ya, sempurna. Lama-lama pendengaran hilang dengan kematian. Dan semua sifat-sifat Allah menjadikan min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah menciptakan dari kelemahan, kemudian menjadi kuat, kemudian kuat jadi lemah, kemudian tua, kemudian meninggal. Penglihatan pun demikian. Bayi baru lahir tidak bisa apa? Melihat. Lama-lama melihat. Melihat penglihatannya pun terbatas. Di balik tembok dia tidak bisa lihat. Terlalu jauh dia tidak bisa apa? Lihat. Terlalu terang dia tidak bisa lihat. Terlalu kecil dia tidak bisa lihat. Allah semuanya bisa kelihatan. Nah, oleh katanya sifat-sifat Allah itu kita sebut dengan Maha. Kita sebut apa? Dengan Maha. Ini untuk membedakan. Tidak boleh kita bilang manusia juga Maha. Siapa yang bilang manusia juga Maha atau makhluk lain Maha, berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk tersebut, maka dia telah terjerumus dalam apa? Syirik. Paham? Nah, saya rasa semua umat Islam sepakat dengan hal ini. Bahwasanya Allah Maha Esa dalam mendengar, maksudnya tidak ada yang menyamai seperti pendengaran siapa? Allah. Allah Maha Esa dalam melihat, tidak ada yang menyamai penglihatan Allah. Allah Maha Esa dalam berilmu, tidak ada yang menyamai ilmu Allah. Manusia dari bodoh kemudian belajar, ilmunya bertahap sedikit demi sedikit, itu pun lupa. Kata Allah, "Wa ma kana rabbuka nasiya," adapun Allah langsung sempurna ilmunya. Wasi'at wa rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ilmumu meliputi segalanya. Ya. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Allah meliputi ilmunya segala sesuatu. Manusia ilmunya bertahap. Itu pun kalau sudah dia belajar sampai habis-habisan, Allah mengatakan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kau tidak diberikan kecuali ilmu apa yang sedikit. Itu pun sedikit ada lupanya. Iya enggak? Ada enggak manusia enggak lupa? Enggak ada. Semua manusia pasti apa? Lupa. Sementara Allah, "Ma kana rabbuka nasiya." Allah tidak akan lupa. Ya. Kemudian lama-lama dia meninggal, ilmunya hilang beserta dengan meninggalnya. Jadi ini maksudnya tauhid as-sifat. Itu maksudnya itu. Istilah saja sebenarnya. Supaya kita belajarnya lebih runut, lebih paham. Ya. Nah, kalau ada orang mengatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk, musyrik atau bukan? Musyrik. Contoh. Di antara sifat Allah yang spesial adalah mengetahui hal gaib. Yang tahu ilmu gaib cuma siapa? Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan bumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, manusia, tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah. Benar Allah memberitahukan gaib kepada sebagian makhluknya. Dalam surat Al-Jin kata Allah, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin." Allah mengetahui hal gaib dan Allah tidak menampakkan hal gaib tersebut kepada siapapun kecuali kepada rasul yang Allah ridhai. Makanya sebagian malaikat tahu ilmu gaib, Allah kabarkan tentang masa depan. Dan Rasulullah pun tahu sebagian ilmu gaib, tidak semuanya. Rasulullah tahu sebagian, makanya Rasulullah tidak tahu semuanya. Ketika kalung istrinya hilang aja Rasulullah tidak tahu di mana. Cari enggak ketemu. Aisyah saja dituduh zina, Rasulullah enggak ngerti benar atau tidak sampai tunggu wahyu turun untuk menjelaskan Aisyah tidak apa? Berzina, ya Allah. Makanya Allah mengatakan ya "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair." Katakanlah wahai Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai Muhammad dalam surat Al-A'raf. Katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Aku tidak menguasai kemudaratan untuk diriku atau manfaat untuk diriku. Yang menguasai siapa? Allah. Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalau saya tahu ilmu gaib, tahu masa depan misalnya, tentu akan berbanyak kebaikan. Ya, tapi aku tidak tahu. Wa ma massaniya su', dan aku tidak ditimpa dengan kemudaratan kalau aku tahu hal gaib. In ana illa nadhirun wa basyir. Aku hanyalah pemberi peringatan, beri kabar gembira. Kalau ada yang mengatakan seorang tahu ilmu gaib selalu, tahu isi lauhil mahfuz, syirik atau tidak? Syirik. Makanya ketika ada seorang dipuji berlebih-lebihan, wali ini tahu isi lauhil mahfuz, waduh repot. Lauhil mahfuz kan tentang masa depan seluruhnya. Apa bedanya dengan Allah? Malaikat aja enggak tahu. Malaikat aja tidak tahu. Waktu
Allah menciptakan Nabi Adam. Malaikat bertanya, kenapa kau ciptakan Adam begini? Allah mengatakan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, tsumma 'arafahum 'alal malaik. Allah ajarkan ilmu kepada Adam. Allah tanya barang hal-hal tersebut kepada malaikat. Malaikat enggak tahu. Adam tahu, malaikat tidak tahu. Malaikat tidak tahu ilmu gaib. Ya. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Aku tahu yang gaib di langit dan bumi. Adapun kalian malaikat tidak tahu. Dan aku tahu apa yang kalian tampakkan dan kalian sembunyikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mengatakan Allah ada makhluk tahu tentang masa depan, maka dia telah berbuat syirik. Makanya orang yang pergi ke dukun dihukumi syirik. Kenapa? Karena dia pergi ke dukun, dia percaya dukun tersebut bisa meramal masa depan. Berarti dukun tersebut sama dengan Allah tahu masa depan. Meskipun dukun tersebut mengatakan, ya saya tidak mau mendahului Allah. Tapi akan terjadi demikian. Berarti dia mengaku-ngaku tahu masa depan. Siapa yang datang ke dukun, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang kepada dukun terus membenarkan apa yang diucapkan dukun tentang masa depan, maka dia telah kufur kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an menyatakan tidak ada yang tahu masa depan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Paham? Contoh lagi, menyamakan Allah dalam sifatnya seperti seseorang. Saya kasih gambaran sama Pak. Ada seorang di Laut Jawa. Laut Jawa di mana? Di mana? Di Jawa, jelas di Jawa. Baik, ada orang pergi ke Laut Jawa di tengah ombak bergejolak dengan besar. Terus kapalnya bergoyang mulai kemasukan air, kemudian dia mau mati. Tiba-tiba dia berteriak di laut tersebut, "Ya Abdul Qadir Jailani," misalnya. "Aghithni, wahai Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku." Apakah orang ini meyakini sehingga dia teriak demikian? Bukankah dia meyakini Abdul Qadir Jailani mendengar apa yang dia ucapkan? Yakin enggak? Yakin, makanya dia teriak, "Ya Abdul Qadir Jailani," paham? Kalau dia tidak yakin Abdul Qadir Jailani mendengar ungkapannya, buat apa dia berkata, "Ya Abdul Qadir Jailani"? Sementara Abdul Qadir Jailani sudah meninggal dunia. Maka seakan-akan Abdul Qadir Jailani maha mendengar. Karena dimanapun dia terdesak, kemudian dia teriak, maka Abdul Qadir Jailani mendengar. Seakan-akan Abdul Qadir Jailani maha mendengar. Ini contoh, ini syirik. Yang maha mendengar cuma siapa? Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita bahas tauhid sifat untuk mengesahkan Allah dalam sifat-sifatnya. Jangan sampai kita merendahkan Allah dengan menyatakan ada makhluk yang bisa seperti Allah. Itu namanya kita merendahkan Allah. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kata Allah, Maha Suci Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan. Di antara bentuk kesyirikan adalah menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dua-duanya bentuk perendahan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, sampai sini paham? Taib. Ini sekedar pembahasan sederhana ya, tentang apa itu tauhid rububiyah, tauhid asma sifat. Berikutnya ada namanya tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah adalah tauhid ibadah, yaitu hanya Allah yang berhak diibadahi. Allah Maha Esa dalam peribadatan. Artinya Maha Esa hanya Dia yang diibadahi. Kenapa yang diibadahi? Karena hanya Dia yang mencipta alam semesta. Faham? Karena hanya Dia yang sifat-sifatnya sempurna. Hanya Dia yang mencipta. Hanya Dia yang sempurna. Karena itu hanya Dia yang berhak disembah. Ini logikanya. Hanya Dia yang berhak diibadahi. Nah, ini namanya tauhid al-uluhiyah. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya, ayu dzambi a'zam, dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, ayu dzambi a'zam, ya Rasulullah, dosa apa yang paling berat? Kata Nabi SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah, padahal yang menciptakan engkau adalah Allah. Rasulullah kasih logika. Yang ciptakan kamu siapa? Allah. Kalau gitu yang disembah harusnya cuma siapa?
Allah. Di antara bentuk syirik engkau menduakan Allah, kau menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Itulah namanya mensekutukan Allah. Jadi namanya syirik itu menyamakan Allah dengan selain Allah. Bukan namanya syirik itu secara bahasa menyembah berhala tidak menyembah Allah, tidak. Syirik itu engkau menyembah Allah sekaligus menyembah apa? Berhala. Azan kan? Ya silakan azan. Baik. Habis azan terus lanjut dulu. Ya silakan 10 menit terus qomat, salat, lanjut lagi. Oke, silakan azan. Baik, kita lanjutkan. Jadi secara logika yang berhak disembah adalah Sang Pencipta dan yang Maha Sempurna, Dia yang berhak untuk disembah. Makanya ketika Nabi ditanya, ayu dzambi a'dzam, dosa apa yang paling besar? Maka Rasulullah kasih logika. Dosa yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah, itu kau beribadah kepadanya dan beribadah juga kepada Allah. Selain kau beribadah kepada Allah, kau juga beribadah kepadanya. Padahal yang menciptakan engkau hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Logikanya begini. Seandainya yang menciptakan engkau ada dua zat, Allah dan yang lainnya, maka dua-duanya berhak disembah. Itu tidak? Iya kan? Kalau yang menciptakan engkau adalah Allah dan selain Allah, maka dua-duanya berhak disembah. Karena keberadaanmu dari tiada menjadi ada berdasarkan jasa dua zat, Allah dan selain Allah. Maka dua-duanya disembah. Kalau yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah dan selain Allah, maka kita berhak menyembah selain Allah tersebut. Karena Dia punya jasa untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam kehidupan kita. Tapi kalau ternyata yang mencipta hanya siapa?
Allah. Menciptakan kamu hanya Allah, menciptakan alam semesta hanya Allah, menciptakan hanya Allah, menciptakan matahari hanya Allah. Maka tentu yang berhak cuma disembah cuma siapa? Allah. Jadi orang bertanya, kenapa Ustaz syirik itu kok dosanya besar? Ya itu, karena itu. Karena itu. Meskipun orang itu sebaik apapun, tapi dia tidak baik sama Allah. Meskipun dia sangat dermawan, tapi dia tidak baik kepada Allah karena dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu namanya syirik. Syirik itu adalah mensekutukan Allah. Makanya Allah tidak mau disekutukan, Allah mau diesakan. Allah mau diesakan. Karenanya kalau ada orang beribadah kepada selain Allah, maka kita bilang dia terjumus dalam syirik. Apapun ibadah, jadi kaidah, apapun ibadah yang dia serahkan kepada Allah dan juga dia serahkan kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan apa? Kesyirikan. Nah, ibadah banyak. Di antara ibadah, misalnya salat. Di antara ibadah misalnya adalah menyembelih. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sungguhnya salatku dan sembelihanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, Allah berfirman, ya, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah hanya untuk Rabbmu dan nyembelihlah hanya untuk apa? Rabbmu. Maka di antara tauhid adalah menyembelih untuk Allah. Makanya kalau musim haji, orang menyembelih semua karena Allah. Ketika hari korban, menyembelih untuk siapa? Allah. Allahumma minka wa ilaik, ya Allah, ini dari engkau dan untukmu, kembali kepadamu. Ya. Bismillah, Allahu Akbar. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akikah, kita menyembelih atas nama siapa? Allah. Semua sembelihan karena Allah. Kemudian ada yang menyembelih untuk jin, syirik atau tidak? Syirik. Ada yang menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, syirik. Ada yang menyembelih kebo, kemudian dibuat ajen untuk penjaga laut, syirik atau bukan? Syirik. Syirik. Ada yang menyembelih kebo, ditaruh di tengah sawah sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Sawah, syirik atau bukan? Syirik. Maksudnya logika sederhana. Karena menyembelih adalah apa? Ibadah. Sembelih hanya ditujukan kepada yang mengalirkan darah dalam hewan ini. Maka kita menumpahkan darahnya kepada zat yang mengalirkan darah tersebut yang menciptakannya. Dan betapa banyak syirik tentang menyembelih kepada selain Allah. Dulu saya di Papua saja ada syirik. Ada orang bangun rumah, datang ke orang pintar, pakai songkok, kemudian dia bilang, ini tanah ini ada penjaganya. Jadi kita harus potong ayam hitam buat penjaganya supaya kita tidak diganggu. Saya lihat depan mata saya. Dicari ayam hitam, giginya hitam enggak, hitam semua. Disembelih, ditumpahin darahnya di tanah. Benar-benar bukan karena Allah, tapi untuk jin tersebut. Sampai sebagian orang saya ngerti ada yang mau cari jabatan, dia bukan sembelih ayam lagi, sembelih monyet, cari darah monyet. Subhanallah. Untuk dapat jabatan. Karena dukunnya minta darah monyet misalnya. Ya sampai kalau parah sampai tumbalkan manusia. Itu lebih parah lagi. Kelasnya kelas tinggi, bukan kelas hewani lagi. Tapi kelas insani. Jadi maksud saya, ini semua syirik ibadah. Contoh di antara ibadah adalah berdoa. Seorang berdoa, harusnya doa kepada Allah. Bahkan doa adalah puncak ibadah. Kemudian kalau dia beribadah, berdoa kepada jin, berdoa kepada wali, berdoa kepada malaikat, maka ini semua adalah merupakan kesyirikan. Taib. Masih berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Taib. Ini semua butuh pembahasan. Di antara buku yang terbaik membahas tauhid rububiyah dan penyimpangannya ada dalam kitab Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah rahimahullah, kalau nggak salah jilid 1 jilid 2. Ini pembahasan tauhid rububiyah paling lengkap. Ya, karena di situ Ibn Taimiyah membantah falasifah yang mengatakan alam itu qadim, azali bersama Allah. Dia bantah di situ. Dia bantah wahdatul wujud, dia bantah banyak hal, dia bantah yang menyelisih tentang tauhid rububiyah. Kemudian pembahasan asma sifat ditulis oleh banyak ulama, di antaranya ditulis oleh Imam Ahmad. Di zaman Imam Ahmad muncul firqah namanya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Penyimpangan mereka pada tauhid asma sifat. Mereka menolak sifat, ya, mereka menolak sifat Allah. Mereka mentakwilkan sifat-sifat Allah. Maka Imam Ahmad menulis buku judulnya Rad alal Jahmiyah
wa zanadiqah. Di situ pembahasannya ada. Demikian juga misalnya Ibnu Khuzaimah punya buku judulnya Kitabut Tauhid. Juga dalam asma wa sifat. Demikian juga Imam Al-Bukhari dalam sahihnya ada bab atau pembahasan Kitabut Tauhid. Ya, Kitabut Tauhid. Itu juga terkait dengan al-asma wa sifat secara umum. Adapun buku-buku terkait tauhid al-uluhiyah, ya, maka buku yang terbaik adalah buku yang mau kita bahas, Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid itu khusus tentang tauhid al-uluhiyah. Ya. Jadi kita ngerti, kita ini belajar akidah cuma satu apa? Bagian dari sekian banyak apa? Pembahasan akidah. Dia bahas secara detail, dia bahas bukunya sebenarnya tipis. Tapi yang bikin panjang pensyarahnya, yang bikin panjang. Ini bukunya tipis. Jadi kita akan menempuh pembahasan yang singkat, tidak saya panjang-panjangkan insyaallah taala agar kita cepat selesai. Nah, Kitabut Tauhid kelebihannya dia membahas tauhid al-uluhiyah secara detail dan dia sebutkan model-model kesyirikan secara detail dan semuanya berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah maupun perkataan para salaf. Sehingga buku ini sangat indah pada babnya. Bukan berarti tidak ada ulama yang menulis sebelumnya. Sebenarnya ada ulama sebelumnya seperti Al-Makrizi dari mazhab Syafi'i juga menulis tentang tauhid uluhiyah. Demikian juga misalnya As-Sun'ani dalam kitabnya Tathhirul I'tiqad juga tentang tauhid uluhiyah. Asy-Syaukani juga nulis buku judulnya Syarhus Sudur, ya, tentang orang-orang yang mendirikan kuburan. Dia juga buku tulis tentang tauhid uluhiyah. Sebelumnya ada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim juga menulis tentang tauhid uluhiyah. Namun yang nulis secara teratur dan rapi dan lengkap padahal bukunya tipis adalah Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah yang bahas tentang tauhid al-uluhiyah. Jadi kita ngerti buku yang kita mau baca ini fokusnya tentang apa? Tauhid al-uluhiyah. Baik. Sampai di sini dulu. Ada yang bertanya? Semakin banyak bahan ujian ya. Ingat ya. Ujiannya enggak susah. Insyaallah ujiannya saya kasih ini aja lah, bocoran lah sekarang ya. Ujiannya untuk ujian pertemuan berikutnya insyaallah masih open book. Latihan dulu ya. Nanti berikutnya lagi enggak boleh. Ujian ke depan masih open book dan waktu ujian cuma 15 menit. 15 menit. Dan ujiannya kebanyakannya bukan pilihan ganda, tapi benar atau salah. Cuma benar atau salah. Jadi nggak usah takut-takut untuk tulis. Ya tinggal nanti nilainya 2, 3, 5. Tapi nggak susah. Ujiannya adalah isinya benar atau salah. Tetapi kebanyakan jebakan. Kebanyakan apa? Jebakan. Ya. Sepakat? Saya mau tahu. Yang mau ikut ujian coba angkat tangan. Masya Allah. Karena cuma BS, benar salah. Tidak apa, tapi boleh open book, insya Allah maksimal 15 menit. Maksimal 15 menit, insya Allah ta'ala. Mungkin kita sholat dulu ya. Sholat dulu nanti kita lanjutkan. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر La ilaha illallah. Sawu sufufakum. Safnya diluruskan, dirapatkan.
الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan mulai lagi kajiannya. Untuk mulazamah syarah kitab Tauhid. Insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan materi 15 menit, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Kami persilahkan untuk jamaah menyiapkan pertanyaan, kemudian bisa diajukan secara langsung pada Ustadz Firanda. Jadi setelah ini kita akan lanjutkan materi selama 15 menit, kemudian kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Waktu tempat kami persilahkan. Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kita lanjutkan bahasan kita. Dari sini, kalau kita perhatikan tentang 3 macam tauhid, tauhid ar-rububiyah, yaitu terkait dengan Allah Maha Esa dalam mencipta, Allah Maha Esa bersendirian dalam memiliki, Allah Maha Esa bersendirian dalam mengatur alam semesta. Kemudian tauhid sifat, yaitu Allah Maha Esa dalam kesempurnaan apa sifat-sifatnya. Dan tauhid uluhiyah, Allah Maha Esa hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Ya. Maka para ulama menyebut tentang keterkaitan antara 3 tauhid. Ya. Ini sekedar tambahan apa namanya? Keterkaitan antara ketiga tauhid tersebut. Baik. Tauhid ada yang bagi tauhid menjadi 2. Pertama, ada yang membagi tauhid menjadi 2. Yaitu pertama, tauhid terkait khabar dan ilmu. Yang kedua, tauhid terkait tuntutan. Mereka bilang tauhid talab, ini tauhid ilmi wal khabar. Baik, yang ini mencakup di dalamnya adalah tauhid ar-rububiyah dan asma wa sifat. Tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Tauhid as-sifat. Kenapa? Karena tauhid as-rububiyah dan tauhid asma wa sifat, kita hanya diberi ilmu. Tauhid tersebut terkait dengan apa? Ilmu. Harus kita mengilmui, meyakini tentang keesaan Allah terkait dengan penciptaan, terkait dengan sifat-sifatnya. Adapun tauhid uluhiyah, tauhid at-talab, itu tuntutan. Ini tauhid rububiyah, al-uluhiyah. Uluhiyah karena kita dituntut untuk beribadah kepada Allah semata. Karena dituntut untuk beribadah kepada Allah semata. Ini ada perbuatan. Kalau ini tertuntut untuk meyakini, yaitu terkait dengan meyakini. Adapun yang ini terkait dengan perbuatan kita, yaitu apa aksi kita dalam beribadah. Kita hanya beraksi ibadah hanya untuk siapa? Allah. Ini ada pembagian seperti ini, sekedar informasi. Yang kedua, jadi tauhid kita tahu tadi ada 3. Tauhid rububiyah, terus apa? Asma sifat, terus apa? Uluhiyah. Rububiyah dan asma sifat terkait informasi kepada kita. Kita harus meyakini Allah Maha Esa dalam penciptaan, Allah Maha Esa dalam kesempurnaan apa? Sifat-sifatnya. Nah, kedua tauhid ini beda dengan
Tauhid uluhiyah. Uluhiyah tuntutan. Allah menuntut kita untuk aksi. Apa aksi dari keyakinanmu? Kalau kau sudah meyakini hanya Allah yang mencipta, hanya Allah sempurna, aksimu adalah kau hanya beribadah kepada siapa? Allah. Makanya disebut tauhid tuntutan. Tuntutan, bukti apa kau sebagai hamba? Buktimu kau beribadah kepada Sang Pencipta. Paham? Paham tidak? Baik. Yang kedua, maka mereka mengatakan bahwasanya tauhid rububiyah dan tauhid sifat melazimkan tauhid uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Iya enggak? Melazimkan. Disebut apa? Melazimkan. Melazimkan bahasa Indonesia apa? Mengkonsekuensikan. Bahasa Indonesia apa? Tambah susah lagi ya, lebih melazimkan. Melazimkan tahu kan? Ya, konsekuensi ya. Mengkonsekuensikan ya. Melazimkan, bahasa Indonesia melazimkan. Kalau kau meyakini hanya Allah yang mencipta, hanya kau meyakini Allah yang maha sempurna, melazimkan hanya Allah yang kau sembah. Paham? Makanya disebut tauhid rububiyah dan asma sifat melazimkan tauhid uluhiyah. Sebaliknya, tauhid uluhiyah, al-uluhiyah mengandung apa ya? Sebenarnya mengandung tauhid rububiyah dan tauhid sifat. Maksudnya, siapa yang mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, sudah pasti dia mentauhidkan Allah dalam apa? Rububiyah dan asma sifat. Maksudnya, siapa yang mentauhidkan uluhiyah sudah pasti dia mentauhidkan apa? Rububiyah dan apa? Sifat. Rububiyah dan tauhid sifat. Ini perlu keterkaitan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran banyak sekali Allah berdalil dengan tauhid rububiyah untuk tauhid uluhiyah. Karena ada orang yang bertauhid rububiyah tapi tidak uluhiyah. Makanya dalam Al-Quran contoh Allah berfirman. Contoh surat Al-Baqarah ayat 21. Surat Al-Baqarah ayat 21. Apa bunyinya? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah buka dengan rububiyah. Kata Allah, wahai manusia sekalian, sembahlah Allah saja semata yang telah menciptakan. Ini Allah berdalil dengan rububiyah. Kenapa Allah yang disembah? Karena dia yang telah menciptakan apa? Kalian. Menciptakan nenek moyang kalian, yang menurunkan air, menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan air dari langit, menumbuhkan tumbuhan. Kalau begitu, jangan kalian mengambil tandingan-tandingan bagi Allah yang kalian sembahi, padahal kalian tahu yang menciptakan ini semua hanyalah siapa? Allah. Paham? Jadi Allah berdalil, wahai kaum musyrikin Arab, kalian tahu yang menciptakan kalian hanya Allah, kenapa kalian juga beribadah kepada selain Allah? Makanya saya katakan tauhid rububiyah melazimkan, mengkonsekuensikan apa? Tauhid uluhiyah. Namun tidak semua orang menjalankan konsekuensi tersebut. Paham? Namun tidak semua orang menjalankan konsekuensi tersebut. Ini agak melebar sedikit, tapi oleh karenanya kenapa kita perlu bagi tauhid menjadi 3? Karena ada sebagian orang yang dia meyakini hanya Allah Maha Pencipta, tapi dia juga minta-minta kepada jin. Ada enggak? Ada enggak? Nah, itulah kenapa saya perlu bagi 3. Supaya kita tahu jelas titik kesalahan. Paham? Makanya orang yang kadang-kadang tidak suka, karena suka kasih sajian kepada jin, minta-minta kepada wali, mereka enggak suka bagi-bagi tauhid. Karena dengan membagi tauhid, ketahuan kesalahan mereka. Saya ulangi, karena ketika kita bagi tauhid dengan pelajaran seperti ini, kita tahu titik kesalahan mereka. Kalau kau tahu hanya Allah yang mencipta,
Kalau kau hanya memberi rezeki, maka berdoalah hanya kepada siapa? Allah. Jangan bilang seperti orang Syiah, ya Husain, al-madad ya Husain, tolonglah aku. Husain saja tidak bisa menolong dirinya di Al-Karbala. Al-Husain radhiyallahu anhu bisa menolong dirinya? Tidak bisa. Terus kenapa kau bilang minta tolong ya Husain, ya Husain? Tapi kalau kau tanya siapa ciptakan langit, Allah yang cipta. Dia tidak bilang Husain ciptakan, enggak. Jadi maksud saya kenapa kita perlu pembagian ini? Karena ada orang yang meyakini tauhid rububiyah namun tidak menjalankan konsekuensinya. Paham? Paham tidak? Alhamdulillah. Jadi, kenapa kita perlu pembahasan ini? Saya tambahkan di sini. Karena apa? Karena ada orang yang meyakini tauhid rububiyah tapi tidak menjalankan apa? Konsekuensinya. Itu. Allah sebutkan dalam surat Yusuf di antaranya, Quran surat Yusuf 12 ayat 106 kalau tidak salah. Coba dilihat. Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Allah sebutkan tentang orang musyrikin Arab. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka syirik. Maksudnya tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada rububiyah, tapi ternyata mereka syirik dalam uluhiyah. Itu maksudnya. Tidaklah kebanyakan mereka. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Antum baca tafsir surat ini. Semua perkataan para sahabat mereka mengatakan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, kalau kau tanya kepada orang musyrikin Arab, siapa ciptakan langit dan bumi? Kata mereka Allah. Tapi mereka ternyata menyembah juga kepada selain Allah. Kita banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak mengerti akan hal ini. Ya, kalau tanya saya mencipta Allah, Allah menciptakan langit, kata mereka siapa? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Tapi mereka terkadang juga nyembelih buat jin. Terkadang juga mereka percaya sama dukun, dia enggak. Terkadang mereka juga pakai jimat, ya. Terkadang mereka juga berdoa kepada mayat-mayat. Di antara mereka ada yang mengatakan Jibril fulus, subhanallah. Berdoa kepada malaikat. Malaikat makhluk tidak berhak untuk kita minta. Mau tambah lagi enggak? Nanti ujian semakin berat. Sudah cukup? Hah? Yakin? Ujian ya? Nanti habis ini semua didaftar, teman-teman. Ya, semua yang hadir berusaha untuk apa? Daftar ya. Daftar, nanti nilainya dikirim. Di-share di grup ya. Insya Allah ya. Jadi nanti saya tugaskan yang bikin soal Ustadz Teguh ya. Bikin soal. Soalnya jumlahnya 20, benar salah semua. Ya. Yang susah-susah. Nanti soalnya kirim dulu ke saya koreksi soalnya dan saya tambah-tambahin yang lebih susah ya. Ya. Insya Allah ya. Pokoknya mau ujian dan saya bikin soalnya. Semua yang saya ucapkan di sini semuanya keluar bahan ujian. Baik yang saya tulis maupun saya ucapkan. Semua yang saya ucapkan, saya omongkan semuanya masuk dalam apa? Ujian ya. Jadi sudah aja dulu ya. Ini tambah berat. Ya. Oke, kita nggak usah. Untuk pertama jangan terlalu apa? Kenceng. Nanti antum susah ya. Oke, kita buka tanya jawab ya. Oke, atau mau tambah? Udah takut kan? Ya udah kita buka tanya jawab saja dulu. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita lebih karena ujian dulu kita bisa mudah-mudahan sampai jam 8 ya. Kalau pertemuan berikutnya bisa sampai jam 8. Saya juga nggak bikin banyak-banyak nanti stres ya. Ilmu pelan-pelan aja, nggak usah banyak-banyak ya. Ini pun sudah banyak tadi, khawatir nanti nggak bisa jawab pertanyaannya. Sepakat ya? Semuanya daftar, nanti dibikin soal 15 atau 20 atau 25 soal. Pilihan cuma apa? Benar atau apa? Salah. Ya, benar. Jangan buru-buru. Waktu pengerjaan cuma 15 menit. Waktu pengerjaan cuma 15 menit. Nanti yang juara 1 sampai juara 5 saya kasih hadiah. Ya.
Minimal saya bilang jazakallah khairan. Insyaallah ada hadiahnya. Insyaallah ada hadiahnya ya. Dan kita nanti dikembalikan nilainya biar evaluasi. Biar evaluasi ya. Ini buat semangat agar kita belajar tidak hanya nulis tapi kita juga harus murajaah. Baik, demikian saja kajian kita insyaallah pertemuan kali ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan wallahu taala a'lam bishawab. Tafadhal, kami persilakan untuk yang bertanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Disebutkan tentang tauhid uluhiyah dan para pelaku, yang saya tanyakan adalah apakah para pelaku kesyirikan uluhiyah langsung divonis musyrik, dan apakah jika mereka diberi uzur, sejauh mana uzur bicara atas mereka? Demikian. Orang melakukan kesyirikan, tetap kita jelaskan kepada dia bahwa yang dilakukan adalah apa? Kesyirikan. Adapun pelakunya maka belum tentu musyrik, karena dalam Islam ada namanya uzur bil jahal ya. Dan para ulama sepakat ada dua orang yang dapat uzur bil jahal. Sepakat ulama, tidak ada khilaf. Pertama orang baru masuk Islam, kedua orang yang tinggal di pedalaman. Ini sepakat ulama, disebut Ibnu Taimiyah sepakat. Tidak ada yang khilaf. Kalau orang baru masuk Islam, misalnya baru masuk Nasrani, baru masuk Islam, terus dia masih bilang misalnya Ruhul Kudus adalah jelmaan Tuhan atau apa, dia masih baru masuk Islam, maka dia dapat uzur karena dia baru masuk Islam. Masih ada sisa-sisa kesyirikan. Seperti ketika para sahabat pergi perang Hunain, dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi nanti kita sebutkan dalam kitab tauhid, tiba-tiba dia berkata, "Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin." Kami baru saja masuk Islam. Itu masuk Islam mungkin ketika Fatu Makkah atau yang semisalnya. Kemudian walil musyrikin sidratun yaqufuna indaha wa yanutuhuna biha aslihatahum. Ternyata mereka punya pohon, ada pohon bidara, mereka keramatkan orang musyrikin. Kemudian mereka mereka nongkrong di situ untuk beribadah, mengagungkan pohon tersebut, dan mereka cari berkah dengan menggantungkan senjata-senjata mereka. Karena para sahabat baru masuk Islam, sebagian mereka berkata, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat." Ya Rasulullah, bikin dong buat kita pohon yang seperti itu juga, yang bisa kita nongkrong situ, yang bisa kita gantung senjata-senjata kita supaya bisa jadi sakti. Maka Rasulullah kaget. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah Akbar, ya. Rasulullah kaget. Inna alladzi qultum kama qala banu Israil li Musa ij'alan ilahan kama lahum aliha. Perkataan kalian ini sama dengan perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa, jadikanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka punya sembahan. Jadi yang dialami oleh sahabat ini, karena mereka tidak tahu, karena baru masuk Islam. Ini pernah dialami juga oleh kaum Nabi Musa. Kata Allah, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa ataw ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum. Qalu ya Musa ja'alana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Kata Allah, kami selamatkan Bani Israel untuk melewati Laut Merah dari kejaran Fir'aun. Ketika mereka sudah selamat dari Laut Merah, ternyata mereka lihat ada suatu kaum sedang beribadah di berhala mereka. Maka tiba-tiba pengikut Nabi Musa, karena Islamnya kurang kuat, mereka berkata, "Ya Musa, tolong bikinkan kami sesembahan seperti sembahnya siapa? Mereka itu." Ya, maka Nabi Musa mengatakan, "Innakum qaumun tajhalun." Sungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Nabi Musa tidak mengkafirkan mereka ketika itu, karena mereka baru saja lepas dari cengkraman Fir'aun. Kenapa mereka ngomong gitu? Karena mereka selama ini ratusan tahun hidup ditindas oleh Fir'aun dan pengikutnya, dan Fir'aun dan pengikutnya musyrikin. Mereka punya berhala-berhala, sampai sekarang masih ada di Mesir. Ya, berhala-berhala mereka besar. Mereka dulu, Fir'aun meskipun dia ngaku Tuhan, dia juga menyembah berhala. Sehingga apalagi status Bani Israel sebagai budak. Namanya budak pasti kagum sama tuannya, sehingga saking sering berinteraksi dengan kaum musyrikin sehingga masuklah nilai-nilai syirik dalam diri mereka. Maka ketika Nabi Musa berhasil menyelamatkan mereka, mereka masih pingin, ya Musa, kenapa enggak bikin sembahan seperti mereka? Tapi Musa tidak mengkafirkan mereka, dan Nabi Muhammad juga tidak mengkafirkan para sahabat. Tapi Rasulullah ingatkan ini adalah kesyirikan. Seandainya sudah diingatkan masih terus minta, baru dikafirkan. Oleh karenanya tidak semua yang melakukan syirik otomatis menjadi
musyrik. Dia dikatakan musyrik maksudnya isim fa'il, dia pelaku kesyirikan. Tapi musyrik secara hukum syar'i artinya dia murtad tidak langsung. Kenapa? Karena banyak orang tidak ngerti. Bayangkan seorang tinggal di satu kampung, dari kecil sampai besar diajarin kalau ada apa-apa minta sama mbah dia apa? Kuburan. Jadi dia pikir itu bagian daripada Islam. Sehingga kalau ada masalah dia bukan ke masjid berdoa kepada Allah, tapi minta kepada mbah tolong aku nangis-nangis. Wali ini, wali anu. Ya, dia tidak ngerti kalau itu ternyata berdoa kepada selain Allah. Sama seperti saya waktu di Papua. Ada orang bangun rumah. Dia cari orang mana orang alim di kampung. Ada orang alim pakai songkok. Kemudian gayanya alim, ditanya apa yang saya lakukan. Nah, itu ada tanah itu ada penjaganya. Kau harus potong ayam. Dia nggak ngerti. Dia pikir itu yang terbaik karena dia tanya sama orang alim. Maka orang ini nggak mungkin kita bilang dia musyrik murtad. Enggak, dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Maka tidak semua orang terjerumus dalam syirik akbar, maka kemudian langsung dikatakan divonis dia musyrik. Mungkin ada uzur-uzur tertentu. Ada uzur-uzur tertentu. Tapi para ulama sepakat kalau orang baru masuk Islam maka tidak dikafirkan meskipun terjerumus dalam syirik akbar. Kenapa? Karena dia masih jahil. Demikian para ulama sepakat kalau orang di pedalaman masuk Islam tapi kemudian masih melakukan kesyirikan, mungkin tidak sholat Jumat, mungkin tidak sholat, nggak ngerti. Ada suatu kaum, sebagian kaum tidak ngerti sholat, ada. Sampai zaman sekarang ini ada. Saya punya kawan orang Saudi, dia pergi ke penghujung dataran Cina, masih ada orang Islam yang tidak ngerti sholat. Tapi dia sejak KTP-nya Islam. Karena nenek moyang mereka orang apa? Islam, dia ngerti. Ya. Tidak sholat sama sekali. Ya. Uzur bil jahl. Adapun orang yang sampai kepada dia ilmu, kemudian telah hilang syubhat, maka ini baru boleh dikafirkan. Makanya syarat untuk mengkafirkan, memvonis orang kafir, kata Ibnu Taimiyah, iqamatul hujjah wa izalatus syubhah. Ibnu Taimiyah sering menyampaikan hal ini. Ditegakkan hujjah dan dihilangkan syubhat. Tapi kita enggak perlulah mengkafir-kafirkan orang, mereka kita juga sebagian kita dulu seperti baiknya kita jelaskan saja tauhid, jelaskan kebenaran tanpa harus memvonis siapapun. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah yang dikenal orang alim, dia katakan semua orang duduk dengan aku tahu aku tidak suka mengkafirkan. Dia bilang demikian, ya. Karena dia tahu kebanyakan orang pasti ada syubhatnya, paham? Ya, wallahu alam bisawab. Ini pertanyaan sama juga. Ada yang bertanya? Silakan. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan tapi ini kesinambungan Ustaz. Tentang belajar pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa untuk memudahkan belajar dan juga hukum fikih dibagi menjadi 5 untuk memudahkan belajar. Nah, ketika saya menjelaskan ini ke teman, maka dia mengatakan memudahkan kan, bahasanya gitu Ustadz. Memudahkan kan, nah berarti bolehnya bid'ah hasanah. Karena sesuatu itu baru dan dimudahkan karena zaman Nabi tidak ada pembagian tauhid menjadi 3, pembagian hukum fikih menjadi 5, berarti sesuatu yang baru terkait agama itu adalah bid'ah hasanah dan itu dibolehkan. Nah, yang itu pertama Ustaz. Satu aja dulu. Satu dulu ya. Satu aja sudah angel setengah mati. Bismillah. Jadi begini, sebagian ulama di antara ulama Syafi'iyah dimulai dari Al-Izz bin Abdissalam dalam kitabnya Qaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Dia bagi bid'ah menjadi 5. Karena semua yang baru yang tidak ada di zaman Nabi terkait dengan agama dia namakan bid'ah. Karena itu konsekuensi dia bagi bid'ah menjadi 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Ya. Di antaranya bid'ah yang wajib kata dia seperti belajar ilmu nahwu dan sharaf. Di zaman Nabi enggak ada belajar ilmu nahwu dan sharaf karena lahir langsung tahu bahasa Arab. Setelahnya yang kemudian bahlul. Nabi para sahabat langsung Arab. Kemudian yang di antara yang wajib adalah ilmu jarh wa ta'dil. Karena di zaman Nabi ilmu jarh wa ta'dil itu apa? Untuk menilai perawi. Di zaman Nabi tidak perlu ilmu tersebut karena sahabat langsung dengar dari siapa? Nabi. Ilmu itu baru diperlukan jauh setelah wafatnya Nabi. Karena antara dia dengan Nabi ada 200 tahun misalnya. Ini ada perawi-perawi harus diteliti. Ilmu untuk meneliti para perawi itu namanya jarh wa ta'dil. Ini wajib. Ya, wajib. Paham? Kemudian disebutkan misalnya bid'ah yang sunnah, misalnya bikin pondok-pondok. Di zaman Nabi enggak ada pondok. Paham?
Maka bikin pondok untuk belajar ilmu itu adalah sunnah. Semisal itu dia bilang ada sampai ada bid'ah yang haram ya dan macam-macamnya. Kita tidak, ini sekedar istilah. Bagi mereka disebut dengan bid'ah apa? Hasanah. Bagi kita sebut dengan maslahah mursalah. Jadi yang Rasulullah maksudkan semua bid'ah adalah sesat, adalah bid'ah yang terkait dengan ritual, bukan dengan sarana. Bukankah ilmu nahwu dan sharaf untuk belajar apa? Bahasa Arab. Tidak ada ritual tertentu, paham? Bukankah ilmu jarh wa ta'dil untuk mengenal hadis sahih dan apa hadis dhaif? Bukan bikin ibadah baru, paham? Yang dimaksud bid'ah yang dilarang oleh Nabi bikin ibadah baru yang tidak perlu. Adapun mengenal ilmu bahasa, mengenal hadis ini sahih atau tidak, itu perkara yang diperlukan. Dan tidak bisa Islam berdiri kecuali dengan mengenal hadis itu sahih atau dhaif. Seperti tidak mungkin kita mengenal Al-Quran kecuali kita belajar bahasa Arab. Nah, untuk belajar bahasa Arab kita harus mengenal apa? Nahwu, sharaf. Dan kita tidak akan bisa memahami fikih dengan baik kecuali kita mengenal hukum fikih ada berapa nih? Ada 5. Ini. Ini semua terkait dengan sarana. Kalau mau dikatakan bid'ah hasanah kita setuju, tidak apa-apa. Bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud bid'ah yang dilarang adalah bikin ibadah baru. Seperti dijelaskan oleh Nawawi. Nawawi mengatakan di antara bid'ah yang baru adalah yang bid'ah yang mungkar. Misalnya adalah salat raghaib. Salat raghaib adalah salat kalau enggak salah 8 rakaat atau 6 rakaat dilakukan di malam Jumat antara maghrib dan isya di bulan Rajab. Ini kata Imam Nawawi hadis-hadisnya dhaif atau maudhu, palsu. Maka tidak boleh kita bikin suatu ritual baru ya yang dalilnya ternyata apa? Palsu. Nah, kalau mic ini sarana atau ritual? Sarana, ini enggak ada masalah. Kita mau yang jadi masalah kontennya benar atau tidak. Adapun ini cuma apa? Sarana, paham? Mikrofon ini bid'ah, kalau kau katakan bid'ah ya bid'ah sana silakan, tapi bukan itu yang kita maksud. Yang Nabi larang bukan itu. Bukan masalah sarannya, tapi ritualnya. Taib. Misalnya seorang sekarang pakai alat tasbih, tasbih. Pakai ini atau pakai hitungan-hitungan. Itu sarana atau ritual? Itu sarana untuk menghitung. Maka tidak jadi masalah. Yang tidak boleh bikin zikirnya hu. Nah, itu yang ritualnya. Tapi kalau seorang zikir subhanallah pakai ini mau 1000 kali terserah, bebas. Karena itu cuma sarana untuk apa? Menghitung. Jadi beda antara sarana dengan apa? Ritual tujuan. Bisa dipahami? Nah, itu maksudnya. Kalau sekedar kita belajar membagi tauhid menjadi 3, itu sarananya. Kontennya apa? Bukankah saya dan kamu sepakat yang disembah cuma Allah? Sepakat. Ya sudah, kau enggak namakan, saya namakan tauhid apa iya. Kau sepakat enggak dengan saya yang mencipta cuma Allah? Dia pasti bilang apa? Sepakat. Nah, saya namakan tauhid apa? Rububiyah. Kau sepakat enggak bahwasanya Allah sifatnya sempurna? Sepakat. Saya namakan asma sifat. Terus dia bilang, kenapa kau harus bagi-bagi? Saya bagi ada tujuan. Karena untuk memperbaiki kesalahan. Kenapa ada orang yang beriman hanya Allah Maha Pencipta, tapi dia nyembelih kepada selain Allah? Ada atau tidak? Tanya sama antum. Orang ini bertauhid atau tidak? Nah, bingung kan? Dia meyakini Allah cuma satu, tauhid bukan. Tapi dia menyembelih kepada selain Allah, tauhid atau bukan? Bukan. Maka dia tergabung dalam dirinya tauhid dan syirik. Nah, disitulah kita perlu menjelaskan tauhidnya dari sisi dia meyakini Allah Maha Pencipta, syiriknya dari sisi dia beribadah kepada selain Allah. Kita tanya sama dia, kalau menurut kamu orang ini musyrik atau tauhid? Dia pasti bingung. Karena kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari sisi satu dia bertauhid, sisi lain dia tidak bertauhid. Nah, itulah butuh pembagian di situ. Paham? Tanya, orang percaya sama dukun, musyrik atau bukan? Tanya sama dia. Kalau dia bilang musyrik lah, dia bilang Allah cuma satu, jangan kau musyrik-musyrikan dia. Tapi dia meyakini dukun tahu ilmu gaib. Ya, disitulah makanya kita perlu bagi. Kita bilang dia bertauhid dalam rububiyah, tapi dia syirik dalam asma wa sifat. Nabi juga tidak pernah bagi-bagi hukum begini, tapi kita perlu tahu karena ada konsekuensi. Kalau ini apa? Ini ajaran Nabi. Tapi ajaran Nabi maksudnya sunnah atau wajib. Kita perlu tahu kenapa kalau wajib ditinggalkan dosa. Kalau sunnah ditinggalkan tidak jadi masalah misalnya. Ya. Kita perlu tahu, maka perlu dibagi. Nabi tidak pernah bagi-bagi. Tapi Nabi kasih isyarat-isyarat, maka ulama belakang yang kemudian membagi. Karena untuk kita paham tentang masalah fikih. Ditinggalkan dosa atau tidak, harus diulang atau tidak. Ini kalau ditinggalkan membatalkan sholat atau tidak, ini termasuk sunnah, wajib atau rukun, maka timbullah perincian-perincian. Dalam sholat pun dibagi, ada syarat, ada rukun. Nabi tidak pernah membagi. Ini bukan ritual, paham? Ini sarana untuk memahami, paham?
Nanti syarat sholat pun terbagi. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Terbagi. Kenapa dibagi-bagi? Supaya mudah memahami. Jadi yang dimaksud kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat, bukan itu. Tapi bikin ibadah-ibadah baru yang Nabi tidak ajarkan. Baik, contoh ibadah baru Nabi tidak ajarkan. Kita kalau tawaf berapa kali? Kalau ada yang lagi semangat, saya lagi semangat Ustaz, pengen 9, bagaimana? Antum larang atau tidak? Antum larang. Apa alasan antum larang? Tidak ada dalil lain kecuali kita bilang ini tidak dicontoh. Saya kan mau tambahkan, saya senang, apa masalahnya? Tidak bisa kita bantah dia kecuali kita bilang ini tidak dicontohkan, enggak ada cara lain. Baik, kalau ada orang salat duha kemudian azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Azan bagus enggak? Kenapa kalau orang saya azan? Apa jawaban antum? Ini kan baik, kenapa dilarang? Coba, apa jawab? Antum cuma bisa jawab ini tidak dicontoh. Enggak ada dalil lain bagi antum. Ada orang salat Id azan. Bagus kan sholat azan, orang kumpul, sudah azan, 10 menit lagi qomat. Kenapa sholatnya tidak diatur, tiba-tiba sholat, orang bikin kaget. Sudah bikin aja azan. Setelah azan 15 menit lagi qomat, sehingga orang tahu kapan datang, imam datang. Coba ada yang azan kalau sholat Id. Kalau ada yang sholat Id, kita bilang bid'ah. Kenapa bid'ah? Kenapa antum larang? Hah? Azan kan baik. Bilang azan tidak baik, kafir lu. Kenapa antum larang? Tidak ada jawaban kecuali antum bilang karena Nabi tidak pernah mencontoh. Seperti ketika saya sa'i, kita ada 2 rakaat setelah tawaf, ada enggak? Baik, ada enggak 2 tawaf setelah sa'i? Enggak ada. Tapi sebagian saudara kita habis sa'i dia sholat 2 rakaat. Kita mau tegur kan? Om, enggak ada 2 rakaat setelah sa'i. Ini sholat Masjid Haram, kenapa dilarang? Enggak. Nanti sholat tapi jangan bikin ritual sholat 2 rakaat setelah apa? Sa'i. Kalau engkau sholat kapan-kapan saja boleh, tapi jangan bikin ritual ada sholat 2 rakaat setelah sa'i. Kenapa konsekuensinya? Berarti umrahnya Nabi kurang keren. Lebih keren umrahmu. Karena Nabi ketika habis sa'i tidak ada sholat 2 rakaat. Nah seperti itu. Nah itu yang kita sebut dengan apa? Bid'ah. Itu maksudnya. Makanya An-Nawawi melarang 2 model sholat. Pertama sholat raghaib, yang kedua sholat malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena dia kata hadisnya palsu, tidak ada dalilnya. Salat nisfu Sya'ban maksudnya salat saat di malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban kita mau salat qiyamul lail silahkan, tapi mengkhususkan ada salat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban bid'ah menurut Imam Nawawi. Kenapa? Karena tidak ada contoh. Itu maksudnya. Tapi kalau ada orang tadi saya bilang tasbih bid'ah atau bukan? Bukan, karena itu apa? Sarana. Tapi kalau ada yang bilang ini tasbih sudah saya inapkan di kuburan Habib Fulan, maka lebih hebat. Ini sarana sekarang atau ritual? Ritual. Beda kan? Bisa bedakan kan? Ini terjadi, ada orang dia mau pergi, ini kenyataan ya. Dia mau pergi ke suatu kuburan, siapa yang mau inapkan tasbihnya di kuburan? Titip sama dia inapkan semalam di kuburan. Setelah itu dia merasa tasbih dengan itu menjadi lebih hebat. Nah ini bukan ritual lagi, ini bukan sarana lagi, ini sudah jadi apa? Ritual. Jadi kita harus cerdas-cerdas sedikit, beda antara sarana dengan apa? Ritual. Ya kalau kita ceramah pakai ini, pakai televisi, pakai ini itu nggak ada masalah. Itu cuma sarana yang penting kontennya benar. Itu maksudnya. Ini masuk ujian juga ya. Bisa ada lanjutan? Nah, terus Ustaz. Nah, tadi ada lanjutannya sebenarnya Ustaz. Kemudian yang lain aja, yang lain. Nanti lanjutin kita berdua. Ada lagi yang bertanya? Ada yang bertanya? Takut tambah ujian? Kalau tidak ada, maka sampai di sini saja kajian kita. Jangan lupa pada pertemuan berikutnya, ujian terlebih dahulu. Tolong belajar baik-baik untuk ujian pertama, boleh open book ya. Boleh open book, tapi tidak boleh nyontek ya. Tidak boleh nyontek. Masing-masing lihat catatannya, masing-masing jawab. Serahkan kepada Allah ya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan nyontek. Saya percaya antum tidak apa? Nyontek ya. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.